Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Malina. Saya dari kelompok 7, mata kuliah Administrasi Pendidikan. Kelompok saya beranggotakan saya sendiri, Mutia Deliana dan Nopi. Makalah kami membahas tentang fungsi kepala sekolah sebagai supervisor. Baiklah, saya mulai saja materi yang pertama, supervisi kepala sekolah. Supervisi berasal dari bahasa Inggris supervision yang berarti pengawas atau kepengawasan. Orang yang melakukan tugas supervisi disebut supervisor. Supervisi merupakan suatu usaha preventif kepada orang yang membutuhkan. Dalam kamus pendidikan, supervisi adalah segala usaha petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru dan petugas pendidikan lainnya dan memperbaiki pengajaran, termasuk pengembangan perubahan guru-guru, menyelesaikan dan merevisi tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran dan metode mengajar, dan penilaian mengajar. Karena supervisi segala bantuan dari pemimpin sekolah yang bertujuan kepada pengembangan kepemimpinan guru-guru dan personil sekolah lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi, supervisi mempunyai pengertian yang luas. Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin, dalam hal ini adalah pemimpin pendidikan, yang tertuju pada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personil sekolah lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Ia berupa dorongan-dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pengajaran dan metode mengajar lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap seluruh proses pengajaran. Dengan kata lain, supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang dirancanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka, agar mereka dapat melakukannya secara efektif sehingga dapat mencapai tujuan yang telah digariskan sebelumnya. Kepala sekolah sebagai supervisor artinya kepala sekolah berfungsi sebagai pengawas, pengendali, pembina, pengarah, dan pemberi contoh kepada para guru dan karyawannya di sekolah. Salah satu hal yang terpenting bagi kepala sekolah sebagai supervisor adalah memahami tugas dan kedudukan karyawan-karyawannya atau staf di sekolah yang dipimpinnya. Fungsi pengawasan atau supervisi sebagai supervisor pendidikan bukan hanya sekedar kontrol melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana atau program yang telah digariskan, tetapi lebih dari itu, supervisor dalam pendidikan mengandung pengertian yang lebih luas. Kegiatan supervisor mencakup penentuan kondisi-kondisi atau syarat-syarat personil maupun material yang diperlukan untuk tercapainya situasi belajar mengajar yang efektif. Sekian dari saya, materi yang kedua akan dilanjutkan oleh Mutia Deliana. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tugas kepala sekolah sebagai supervisor. Yang pertama, tugas kepala sekolah sebagai supervisor. Banyak sekali tugas kepala sekolah yang tentunya yaitu yang pertama, membantu staf menyusun program dalam rangka pupils growth, yaitu membantu mereka memilih program pendidikan yang sesuai dan dibutuhkan. Yang kedua, membantu mengembangkan kesanggupan mengobservasi dan kesanggupan lainnya. Yang ketiga, membantu guru untuk menyadari bahwa perbedaan antar murid itu wajar. Yang keempat, membantu untuk selalu menyadari bahwa murid belajar disebabkan adanya kebutuhan atau need. Yang kelima, mengetahui guru mengembangkan kecakapannya untuk mengetahui kebutuhan murid itu dan jika perlu, untuk menimbulkannya. Yang kedua, membantu stafnya mempertinggi kecakapan dan keterampilannya mengajar. Yang pertama, mengadakan kunjungan kelas secara teratur. Lalu kunjungan itu dijadikan pembicaraan dalam rapat. Lalu menyarankan kepada guru penggunaan metode dan alat pelajaran yang lebih produktif. Yang keempat, mengadakan rapat sekolah secara teratur dan ditujukan kepada pemecahan masalah. Lalu yang kelima, mencarikan bantuan ahli untuk hal-hal yang kiranya kurang dikuasai. Yang ketiga, tugas kepala sekolah sebagai supervisor yaitu mengadakan evaluasi secara kelanjutan tentang kesanggupan stafnya dan tentang kemajuan program pendidikan pada umumnya. Banyak sekali juga fungsi kepala sekolah sebagai supervisor yaitu yang melakukan kegiatan dan usaha-usaha sebagai kepala sekolah. Menurut Swearingen juga fungsi supervisi yaitu mengkoordinir atau menentukan semua usaha sekolah, melengkapi kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru-guru, menstimulir atau mendorong usaha-usaha yang kreatif, memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus, lalu menganalisis atau memberikan pemecahan masalah situasi belajar mengajar. Baiklah, yang C yaitu pentingnya supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Supervisi pendidikan sangat diperlukan dalam proses edukatif, karena
Karena dengan adanya supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah ini, tentunya guru mendapatkan bantuan dan layanan dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Kimball Willis sendiri, supervisi adalah suatu proses bantuan yang diberikan kepala sekolah kepada guru-guru dengan tujuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Nah, pengertian dari mutu adalah gambaran dan juga karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang tersirat. Nah, dalam hal ini, mutu lebih mengarah kepada sesuatu yang lebih baik. Sedangkan pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa. Jadi, mutu dan mutu pembelajaran itu artinya bagaimana kegiatan belajar yang dilakukan selama ini berjalan baik serta menghasilkan luaran yang baik juga. Nah, sebagai kepala sekolah sekaligus supervisor ini harus diwujudkan dengan kemampuan penyusun dan melaksanakan program supervisi pendidikan serta dapat memanfaatkan hasilnya. Nah, sebagai kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai supervisor berkewajiban juga untuk membina para guru agar menjadi pendidik dan pengajar yang baik. Agar pelaksanaan tugas-tugas itu dapat berjalan baik, maka kepala sekolah dituntut untuk mempunyai cara dan teknis supervisi, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas guru dan juga karyawan. Karena kepala sekolah itu kedudukannya sebagai pemimpin utama dan penggerak dalam pelaksanaan pendidikan dan juga pengajaran. Nah, kepala sekolah sebagai seorang supervisor dalam melaksanakan supervisinya dapat dilakukan secara langsung dan juga tidak langsung. Jadi, supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah ini memiliki tujuan yang salah satunya yaitu membantu guru-guru memperbaiki situasi mengajar dan mengajar. Salah satu tugasnya yaitu untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar di sekolah.